Halo, selamat pagi semua. Kita berjumpa kembali di mata kuliah Fisiologi Tumbuhan. Untuk kali ini, saya akan membahas mengenai cekaman biotik ya. Dan di minggu lalu kita sudah membahas mengenai cekaman abiotik. Cekaman biotik berarti cekaman di tanaman yang diakibatkan oleh organisme. Oke. Ya, seperti dilihat misalnya di sini, padi ya, di ini padi, tanaman padi misalnya di sini. Bisa kita lihat di sini, daun-daunnya jadi layu, kering, dan coklat. Nah, ini disebabkan oleh salah satu penyakit yang umum yang ada di padi ya, yang disebut dengan penyakit belas. Nah, penyakit belas ini diakibatkan oleh cendawan. Nah, ini sebagai contoh saja. Jadi pada umumnya cekaman biotik itu nanti akan berkaitan dengan penyakit, kemudian eh, herbivori. Ya, herbivori itu artinya berarti seperti misalnya daun dimakan oleh misalnya oleh serangga ya, seperti ulat seperti itu. Dan juga ada juga nematoda seperti itu ya, banyak yang mungkin yang akan dibahas di sini yang dua yang utama yaitu cekaman biotik yang berupa penyakit dan herbivori. Oke, jika kita kembali lagi ya, jadi ini abiotik stres. Minggu lalu kita sudah bahas ya, jadi panas, dingin, kemudian kekeringan, kebanyakan air, kebanjiran ya, kemudian tekan osmotik, salinitas misalnya, atau ketidakseimbangan nutrien, dan ini yang biotik. Nah, jadi biotik patogen ya, patogen ini menyebabkan penyakit. Nah, sebenarnya insect dan herbivores itu sebenarnya bisa beririsan ya. Jadi herbivora itu cukup luas cakupannya ya, termasuk juga sebenarnya yang disebut herbivora itu juga hewan ya. Nah, di sini juga insect juga termasuk yang serangga juga sifatnya sebenarnya bisa bersifat herbivori juga ya. Nah, seperti serangga-serangga itu. Dan juga ada nematoda sebetulnya, kemudian ada aphid ya, aphid eh, itu juga serangga ya. Oke, mungkin langsung saja kita mulai misalnya respon tumbuhan ya terhadap herbivori. Ini jika dilihat secara molekulernya seperti ini ya. Jadi misalnya ada daun yang dimakan ulat seperti itu. Nah, daun ini kan di luar sel ya. Nah, si daun ini dia akan mengeluarkan misalnya hormon polipeptida disebut sistamin misalnya. Nah, hormonnya ini nanti akan di membran sel ini, plasma membran ini akan ada reseptornya, protein yang menangkap ini. Nah, kemudian akibat ini menempel di reseptor ini akan menghasilkan produksi suatu enzim lipase. Enzim lipase ini bisa bergerak di lipid ya, karena lipid kan. Nah, kemudian dihasilkan akibat aktivitas lipase ini nanti akan dihasilkan linolenic acid, jadi asam linolenat ya. Nah, ini linolenic acid ini kan asam tidak jenuh. Nah, ini akan kemudian di biosintesis menjadi jasmonic acid, asam jasmonat. Nah, jasmonic acid ini nanti akan biasanya ini jasmonic acid ini bisa bergerak dari satu sel ke sel lain ya, atau di dalam sel sendiri. Kemudian ini akan mengaktifkan signaling pathway, jadi jalur untuk signaling. Dari sini biasanya nanti
hasilnya adalah akan dihasilkan proteinase inhibitor. Jadi gen-gen yang menyandikan proteinase inhibitor itu akan diaktifkan sehingga dihasilkan proteinase inhibitor. Nah, proteinase inhibitor itu untuk apa? Jadi itu fungsinya proteinase inhibitor, jadi sesuai namanya ya, jadi menghambat proteinase. Jadi jika dimakan oleh serangga, misalnya nanti enzim proteinase yang ada di dalam serangga itu akan diblok. Nah, akibatnya apa? Si serangga ini tidak bisa mendigest, mencerna protein. Nah, sehingga dia bisa nanti akhirnya jadi ya kekurangan nutrisi ya, kelaparan. Nah, itu gambaran secara umum seperti ini untuk respon terhadap herbivori. Nah, selain tadi kan proteinase inhibitor, ini juga tumbuhan juga menghasilkan metabolit sekunder. Metabolit sekunder seperti misalnya hidrogen sianida. Nah, ini kalau ini kita sudah tahu semua, mungkin ya kalian juga sudah tahu. Sianida ini kan beracun. Nah, jadi dari sini ya bisa dari bahan awalnya itu cyanogenic glikosida. Ini ada gulanya ya. Kemudian ini oleh enzim glikosidase nanti gulanya dilepas sehingga tinggal cyanohidrin. Nah, cyanohidrin kemudian dipecah lagi oleh enzim hidroksinitriliase atau bisa juga secara spontan terjadinya. Kemudian dipecah menjadi keton dan hidrogen cyanida. Nah, hidrogen cyanidanya inilah yang nanti akan meracuni herbivornya. Selain itu ada juga asam amino. Tapi asam aminonya ini bukan asam amino yang disandikan oleh kodon untuk protein. Jadi ini asam amino yang tidak dimasukkan ke dalam protein. Nah, ingat ya, proses translasi itu kan ada kodonnya, kemudian asam aminonya apa gitu. Nah, itu asam aminonya itu hanya itu saja untuk protein. Tapi selain itu juga sebenarnya ada asam amino lain ya, yang asam amino lain yang tidak bukan merupakan asam amino yang disandikan oleh kodon, jadi tidak dimasukkan ke dalam struktur protein. Nah, asam amino ini bisa mempunyai aktivitas untuk defense tanaman. Jadi misalnya asam amino yang proteinogenik ya, misalnya arginin. Nah, arginin ada yang miripnya dengan arginin analognya yaitu kanavanin ya. Kemudian asam amino prolin. Nah ini analognya ini ya. Seperti itu. Jadi yang dua ini fungsinya sebagai metabolit sekunder untuk pertahanan. Oke. Nah, konsep ini penting ya, Ini berkaitan dengan genetik dari tanaman, bahwa ketahanan tanaman terhadap patogen itu ditentukan oleh faktor genetika. Ya, seperti di manusia juga ya, misalnya ada faktor genetik untuk penyakit, ataupun untuk ini ada orang yang mungkin lebih tahan terhadap virus saja misalnya ya. Ada orang cenderung lebih tahan, itu karena faktor genetik. Jadi ini kan ada berbagai patogen ya, nematoda dan lain-lain, banyak sekali yang tumbuhan itu kan hidupnya dikerumuni oleh banyak sekali mikroorganisme. Nah, sebagian ini kan patogen. Nah, ada beberapa mekanisme resisten itu, ketahanan itu bisa dibagi 3 secara garis besar. Yang pertama disebut dengan non-host resistant. Artinya begini, non-host resistant itu artinya si patogennya ini memang bukan berhadapan dengan inangnya. Jadi patogen itu kan sudah terspesialisasi biasanya. Patogen di padi tadi yang awal itu kan, itu ada misalnya Magna Portagrisea gitu ya. Magna Portagrisea itu sudah
terspesialisasi inangnya itu padi. Nah, kalau misalnya Magna Portugresia ini bertemu dengan misalnya kelapa sawit, nah itu tidak akan menyebabkan penyakit. Itu disebut non-host. Nah, bukan inangnya, jadi tanamannya tidak terganggu, sehat ya. Kemudian mekanisme yang kedua, ketahanan itu resisten itu adalah resisten kuantitatif atau poligenik. Nah, di sini artinya bahwa ketahanan terhadap penyakit itu ditentukan oleh banyak gen. Nah, jadi ya gen yang terlibat banyak, kuantitatif ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya respon terhadap patogen itu bisa bermacam-macam. Kalau misalnya tumbuhan itu mengandung gen yang lengkap, berarti dia tahan sempurna. Tapi hanya sebagian misalnya, tergantung berapa, misalnya 50%, 70%, berarti dia masih menunjukkan gejala, tergantung seberapa porsi gen yang ada. Jadi dia sifatnya poligenik ya, banyak gennya. Nah, yang ketiga ini nanti akan dibahas lebih lanjut. Jadi ini sifatnya monogenik karena di sini hanya satu atau dua gen, biasanya umumnya satu ya, gen yang menentukan bahwa tumbuhan itu betul-betul resisten atau susceptible, rentan terhadap patogen. Jadi jika gen si tumbuhan ini membawa R gene itu resistant gene ya, mengandung satu gen R gene ini, itu akan sehat. Tapi jika tumbuhan ini tidak mempunyai R gene ini, dia akan susceptible. R gene ini istilah umum ya, resistant gene. Itu nama genenya banyak nanti, tapi semuanya itu disebut R gene, resistant gene, itu si gen yang satu ini. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut ya. Oke, nah ini seperti ini misalnya ya. Jadi kan misalnya ada patogen di sini. Nah, patogen. Nah, jika patogennya itu tidak membawa gen spesifik untuk menyerang inangnya, berarti dia tidak akan menyebabkan sakit yang non-host resistant tadi. Jadi non-host resistant itu kalau dipikirkan, lalu mengapa kelapa sawit itu tidak bisa diserang oleh Magna Portugresia, misalnya spesies penyakit atau si patogen padi? Itu karena secara genetik juga. Gitu. Jadi begini ya, jadi nanti ada hubungan antara gen di patogen dengan gen di inang. Nah, itu ada. Jadi kalau misalnya patogen itu tidak membawa gen untuk menyerang inang, yaitu disebut virulen, gen virulennya, berarti dia tidak virulen, nanti tidak akan menyerang. Nah, nanti si tumbuhan juga kalau dia mempunyai R resistant gene misalnya, dia akan tahan gitu. Tapi misalnya karena meskipun si tumbuhan tadi misalnya kelapa sawit itu tidak mempunyai R gene, resistant gene untuk patogen ini misalnya, tapi karena patogennya ini tidak juga mempunyai gen spesifik atau virulence gene untuk menyerang inangnya, jadi tidak akan sakit juga, jadi tidak ada komunikasi seperti itu, tidak nyambung lah istilahnya ya, jadi tidak saling mengenali. Nah, kalau misalnya ini patogennya ini menyerang host inangnya, ini non host ya, ini host, nah ini outcome-nya berbeda-beda. Nah, jadi tadi kan ada yang general system, jadi ini lebih ke poligenik tadi. Ini kan responnya beragam-beragam ya, tergantung gennya ada berapa, ada atau tidak, dan berapa yang ada. Nah, ada juga yang spesifik resisten tadi, yang R gene tadi, resistant gene tadi. Jadi kalau punya R gene, yes, dia tahan sekali ya. Nah, kalau tidak punya, dia susceptible atau rentan. Nah, ini ke satu inang. Ini juga bisa menyerang beberapa inang. Tuh, patogen ini. Inang yang berbeda-beda. Nah, jika memang rentan, ya berarti dia situng inangnya ini akan berpenyakit ya. Nah,
Nah, ini ya. Nah, ini interaksi yang ini tadi, yang R gene dan resistant gene dengan virulence gene itu nanti akan dibahas lebih lanjut, tapi intinya itu akan berhubungan dengan berapa spesifik patogennya itu dan seberapa spesifik inangnya itu. Mungkin saya akan bahas saja di sini sebentar ya. Jadi supaya kalian tidak langsung kebingungan nanti di belakang. Jadi tadi kan inang memiliki resistant gene, R gene, kutu ketahanan. Patogen nanti akan mempunyai yang disebut dengan istilahnya itu ada disebut virulence gene, ada yang avirulence gene. Avirulence ada kata A di sini berarti dia tidak virulen ya. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan avirulence gene itu disebut avirulence karena si R gene, resistant gene-nya ini mengenali avirulence ini. Ya, ingat ini genes. Avirulence gene ini akan menghasilkan protein yang disebut avirulen protein nanti. Ya. R gene, resistant gene nanti akan menghasilkan protein resistant. R protein, ya, avirulen protein. Jika avirulen protein ini ini produk inilah ya dikenali oleh resistant protein, maka disebut avirulen. Ya, ingat kata kuncinya. Jika patogen menghasilkan protein yang bisa dikenali oleh resistant protein, maka disebut avirulen. Karena dia bisa dikenali, dengan dikenali itu si inang bisa mengenali, sehingga inang bisa merespon terhadap patogen tadi, sehingga dia bisa defense. Jadi resistant gene itu in a way itu seperti radar seperti itu ya. Jadi jika mengenali dia bisa bereaksi seperti itu. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Jadi untuk ketahanan terhadap penyakit itu bermacam-macam. Yang paling pertama kali, yang paling luar artinya yang pertama kali atau layer pertama lah ya untuk pertahanan itu adalah ya pertahanan dari segi struktur seperti ada benteng ya seperti itu ya. Nah, jadi pertahanan struktur kemudian ada dua ya, itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua adalah pertahanan biokimia disebutnya. Seperti yang tadi, yang resisten protein, resisten gene, itu pertahanan biokimia. Nah, pertahanan barrier itu ya seperti misalnya nanti ada dinding selnya, bisa menebal, seperti itu ya. Nah, ini garis besar seperti ini. Garis besar seperti ini ya. Nah, ini patogen misalnya ya. Ini memproduksi tadi disebutnya sih bisa elisitor atau efektor disebut. Elisitor atau efektor. Elisitor efektor ini tadi jika dikenali oleh R protein itu biasa disebut itu sebagai reseptor fungsinya sebenarnya. Jadi ini kan ada R elisitor ya atau efektor itu kan protein nanti ditangkap oleh R protein sehingga disebut avirulen ya. Kalau ketangkap, kalau tidak tertangkap tidak dikenali berarti virulen. Seperti itu. Nah, kita structural barrier ya. Jadi barrier structural jadi berupa pertahanan secara fisik. Itu bisa terinduksi juga. Jadi ini misalnya ini kan HIVA patogen ya mencoba untuk penetrasi seperti ini ke dinding sel. Nah, dinding selnya ini nanti si sel ini akan bereaksi dengan cara membuat suatu yang disebut misalnya sheath ya di sini sheath ini.
Jadi ikut memperpanjang sini ini sebagai pertahanan awal untuk mencoba menahan si HIV ini. Tapi tergantung nanti ya, jika jika ternyata nembus, ya artinya dia nanti si patogen ini bisa menyebabkan penyakit ya. Seperti itu. Pada umumnya si barrier ini kalau berhadapan dengan patogen yang spesifik biasanya sudah tidak 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 bermakna ya, tidak memberikan efek. Nanti yang mempertahankan adalah yang resisten gene tadi. Nah, kemudian structural barrier yang lainnya yang terinduksi oleh adanya patogen ini misalnya ada disebut dengan cochlear. Cochlear ini. Jadi misalnya ini pada patogen sebelah sini ya, ini sudah menyebabkan apa namanya sel-sel daun atau apa ini jadi nekrosis ya, mati. Nah ini dia membentuk semacam benteng di sini ya, semacam benteng di sini, sehingga untuk menahan laju patogen ini untuk menyerang ke yang sehat. Nah, sama juga di sini, misalnya kalau ini di kentang ya, kentang, jadi seperti ini. Ini epidermisnya misalnya membentuk benteng juga kok di sini. Ya ini misalnya ini miselia dari cendawan patogennya. Ya. Nah, kemudian ini disebut dengan abscission layer. Jadi abscission layer itu semacam, bayangkan jika seperti yang diputus jalurnya ya. Jadi misalnya apa seperti ini ya. Ini adalah area yang sudah sakit. Ya. Area yang sudah sakit biasanya ini sebagai respon tanaman itu dia misalnya membentuk lignin ya, senyawa fenol atau lignin seperti itu. Nah, untuk upaya tanaman supaya ini tidak menyebar itu ke yang sebelah sini yang sehat misalnya, itu diputus di sini ya, di absisi, sehingga tidak menyebar ke sini. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Ini yang hitam-hitam ini kan, ini yang bagian sakit. Nah, ini dia misalnya daerah sini itu seperti diputus ya, dimatikan selnya misalnya, atau ya biasanya mengalami kematian selnya ya, sehingga mengisolasi, memutus hubungan jalur ini patogennya supaya tidak menyerang ke bagian yang sehat. Nah, kemudian ada lagi structural barrier yang lainnya di xilem, di xilem vessels. Jadi di jalur xilem itu pembuluh ya. Jadi patogen-patogen yang menyerang biasanya dari akar, kemudian masuk ke batang itu biasanya masuknya lewat xilem itu. Nah, itu tumbuhan meresponnya dengan barrier strukturalnya itu membentuk tilosa disebutnya. Jadi yang bagian ini kan yang di awal-awal ya masih belum membentuk misalnya. Nah, kemudian patogennya itu semakin misalnya agresif, itu di pembuluhnya itu membentuk tilosa struktur seperti ini. Dengan upaya untuk mencegah si patogen ini untuk advance, untuk semakin banyak ya, itu dicegah dengan membentuk tilosa seperti ini. Oke. Nah, tadi structural barrier. Kemudian ada juga bahwa tumbuhan juga mempunyai senyawaan yang bersifat antimikrobial. Jadi bisa menghambat pertumbuhan mikrobanya. Ya, jadi misalnya di bawang ya, bawang putih misalnya, itu dia sudah memiliki senyawaan misalnya protocatechoic acid. Nah, ini berupa senyawa fenolik nih. Senyawa fenolik ini bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi dia sudah punya. Itu makanya bawang putih itu garlic itu juga suka dipakai untuk apa ya untuk
menghilangkan infeksi, misalnya seperti itu ya. Jika bawang putih itu diteteskan di agar, misalnya agarnya ada mikrobanya itu bisa terhambat pertumbuhannya. Nah, jadi ini preform, jadi sudah terbentuk memang. Mau ada patogen atau tidak, dia sudah mempunyai ya. Hmm. Oke, nah ini resisten biokimia yang terinduksi, misalnya contohnya. Nanti ada beberapa contohnya ya. Ini adalah contoh yang ada di kentang, ya varietas kentang yang di mana dia itu tahan, ya tahan terhadap patogen Phytophthora infestan. Ya, ya Phytophthora infestan ini patogen utama di kentang. Dia bisa betul-betul mematikan kentang ya. Nah, responnya bagaimana di kentang yang tahan, yang resisten itu? Jadi ini zoospora ya, zoospora si Phytophthoranya ini. Kemudian ini nukleus kentangnya ya. Nah ini yang PS ini protoplasmic strand. Jadi dia biasanya ya semacam struktur ya untuk di dalam sel itu. Nah si patogen ini misalnya itu Phytophthora ya dan patogen lain juga sebetulnya. Nah ini membentuk suatu struktur. Ya, biasanya disebutnya itu apresorium atau haustorium. Jadi struktur hifa yang menembus ke dalam sel, sel inang, ya. Kemudian dia menghasilkan material granular yang ini sih sebenarnya bisa vektor tadi ya atau virulen atau faktor virulen tadi. Nah, kemudian diproduksi banyak, kemudian terjadi apa namanya respon di tanaman. Nah, responnya ini justru responnya ini nanti ada si selnya ini nekrotik, mati. Nah, kemudian kenapa kalau selnya ini mati tapi disebutnya ini resisten kalau mati? Nah, itu nanti akan dijelaskan hubungannya lagi dengan ada yang disebut dengan hypersensitive respon ya. Si tumbuhan itu bisa memberikan respon yang hypersensitif. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengendalikan contain si patogennya itu supaya tidak menyebar. Jadi harus ada yang dikorbankan ya selnya. Jadi misalnya seperti ini. Ini adalah hypersensitive response. Untuk yang A ini adalah copy ya, bahasa Indonesianya apa ya, copy ini ya semacam kacang-kacangan sih. Ini yang apa tahan ya, jadi copy yang tahan dan dia memberikan hypersensitive response terhadap virus alfalfa mosaic virus ya. Jadi bisa dilihat bercak-bercak ini sebenarnya bercak-bercak yang ada ini sebenarnya untuk menahan si virus itu supaya tidak menyebar ya. Nah, kemudian yang B ini adalah daun tembakau yang memberikan respon hypersensitif ya, yang putih ini. Nah, kita lihat A ini apa? Ini ya, air ya. Jadi ini hanya air saja. Jadi jika kita teteskan air ya dia tidak akan memberikan respon apa-apa ya. Nah, kemudian yang B ini strain B. Nah, strain B ini artinya strain B itu patogennya ya. Nah, ini bisa dilihat di sini menyebabkan ini putih. Ini adalah yang mati. Sel-sel tembakau yang mati. Mengalami hypersensitive response. Nah, ketika kita tes di sini, dia mati selnya. Nah, sehingga si patogen yang ada di sini itu tidak bisa menyerang ke yang sehat. Ya. Kemudian yang C, nah ini, yang C adalah si mikrobanya juga, patogennya juga, dan dia membawa gen HRP. Itu merupakan gen untuk patogenisitas. Tapi gen HRP-nya ini artinya jika dia mengalami hypersensitive response,
Artinya si tumbuhan ini kan tahan, sehingga bisa HRP-nya ini bisa dikategorikan sebagai avirulens. Ya, avirulen. Karena tanamannya tahan pada ujungnya ya, tidak mati. Hanya bagian ini saja yang mati. Nah, ini konsep ini penting yang ini sedikit kompleks, tapi pada intinya sudah di awal sudah saya sebutkan ya bagaimana interaksi antara virulens dan avirulens seperti itu ya dengan resistant gene. Nah, ini disebutnya dengan gene for gene hypothesis. Jadi patogen punya gene yang untuk virulens atau avirulen, kemudian inang host mempunyai gene atau tidak mempunyai gene untuk resisten. Jadi tergantung matching yang tadi ya yang di awal saya sebutkan. Oke. Ada yang disebut dengan compatible, interaksi kompatibel, ya. Ada yang disebut dengan interaksi incompatible. Yang kompatibel artinya adalah si tumbuhannya itu sakit, ya. Nah, artinya gini, si patogen ini menghasilkan tadi efektor, elisitor atau apa namanya ya, protein tadi. Sebut saja disebutnya itu EVR, ya, EVR protein. Si EVR protein ini tentunya di dalam sel itu mempunyai target mana yang akan ditarget sama dia di dalam sel inang itu. Nah, jika si EVR ini kena terhadap targetnya, si virulence targetnya ini biasanya protein lagi biasanya. Nanti tumbuhan ini akan sakit. Artinya tumbuhan tidak mengenali si EVR protein ini, sehingga si EVR protein ini keburu menempel di targetnya, di inang. Seperti itu. Ya, ini kompatibel. Yang incompatible adalah si inangnya ini mempunyai tadi resistant gene R. Sebut saja di sini R1 ya. R1. Nah, reaksinya ada dua yang incompatible ini. Ada yang si EVR-nya ini dari patogen tadi kan ditangkap oleh R1 nih. Tangkap. Sehingga dia tidak kena terhadap virulence targetnya. Jadi dia keburu ditangkap oleh R1. Sehingga IVR ini tidak bisa nempel di target. Nah, itu disebutnya direct interaction. Direct langsung karena R-nya ini langsung berkaitan dengan EVR. Ada yang disebut dengan tidak langsung atau disebut guarding, menjaga. Jadi artinya EVR-nya memang sudah menempel di virulence. Tapi karena dia mempunyai resistant gene R, si R-nya ini menempel juga di sini ikut. Sehingga meskipun ini bisa menempel ke sini, ini tidak ada kelanjutannya gitu, tidak berlanjut terhadap biasanya di misalnya ini menempel ini nanti biasanya akan apa menempel biasanya mungkin di transcription factor atau di DNA sehingga mengekspresikan gen tertentu sehingga tumbuhannya itu misalnya mati. Artinya fungsi tahap molekuler setelah ini tuh tidak berlanjut kalau ada ini ya. Jadi keburu ketangkap sama R2 ini sehingga penggabungannya dua ini itu tidak berlanjut reaksinya. Nah, ini lebih lanjut lagi, tapi dengan ini saja sudah kira-kira sudah paham ya. Jadi ini lanjutannya saja. Jadi ini misalnya kan kalau misalnya patogennya itu eukariot, itu kan bisa homozigot, bisa heterozigot ya. Jadi misalnya genotipenya patogennya EVR besar semua berarti ini dominan. Ini resesif ya. Jadi heterozigot misalnya. Dan ini homozigot tapi dominan semua atau ini homozigot resesif. Jadi heterozigot, homozigot dominan, homozigot resesif. Nah, di inangnya
Jadi bisa juga seperti ini ya. Kalau inangnya ini mempunyai homozigot dominan, R-nya berarti dominan ya, itu berarti jika bertemu dengan ini dia akan tahan. Atau inangnya heterozigot, ketemu ini tahan. Tapi inangnya ini resesif, ya. Jadi resesif itu ya kalau dalam ininya kan berarti resesif ya, si gennya itu tidak dominan, dia tidak berfungsi secara dominan gitu, atau tidak punya seperti itu. Nah itu tentu saja dia akan susceptible ya karena tidak mempunyai arginnya atau arginnya resesif. Nah ini menarik yang ini konsep yang ini. Kira-kira kenapa di sini kan sebetulnya dia punya genotipenya inang itu punya arginnya, dominan homozigot misalnya. Kemudian ini heterozigot. Tapi kan ada dominannya, dia mempunyai argin, mempunyai resistant gene. Tapi kenapa jika bertemu dengan AVR yang resesif, dia susceptible? Nah, itu karena, nah ini mungkin belum dijelaskan di sini. Tetap saja seperti ini, artinya meskipun dia mempunyai argin, tapi karena AVR-nya itu bukan avirulen, ya, bukan avirulen, dia itu akan susceptible. Tetap saja ini tidak dikenali, karena yang dikenali itu yang dominan harusnya di sini. Ya. Jadi kalau AVR-nya misalnya resesif, bisa tidak dikenali atau tidak ada AVR-nya, meskipun punya ARG-nya, tetap saja dia susceptible seperti itu. Ya, jadi ya ini penting yang ini juga ini kelanjutan konsepnya ya. Ini juga tentunya ya karena tidak punya argin juga susceptible juga ya. Oke, ya ini kelanjutannya ya supaya ini karena pada kenyataannya memang seperti ini di alam ya kebanyakan seperti ini. Oke, di patogen tadi A besar, AVR besar tadi A-nya besar yang disebut avirulen dominan ya. Nah, kalau R-nya dominan juga misalnya seperti itu. Nah, itu akan sehat, incompatible ya. Seperti itu. Nah, ini tentunya kalau R-nya resesif ya mau ininya dominan atau resesif dia akan sakit, compatible ya. Ini juga compatible karena meskipun dia punya R dominan, yang tadi terakhir saya terangkan yang baru itu ya, R-nya ada dominan tapi ininya resesif, berarti dia virulen gitu, disebutnya. Karena R-nya ini tidak mengenali, ya. Nah ini juga kompatibel tentunya ya, karena R-nya juga tidak ada resesif. Mungkin kalian harus pahami lebih lanjut yang ini ya, baca-baca lagi atau bisa tanya ke saya ya. Oke, lanjut lagi. Ya, lanjut lagi konsep ini. Ini kan A besar ya, VR A1 besar. Ya, kemudian ini inangnya R besar. Nah, sehingga host resistant karena ini matching di sini ketangkap ya. Jadi ini reseptornya ini R ini kan menyandingkan reseptor ini mengenali elisitornya ini ya. Sehingga dia resisten. Nah, jika A-nya ini elisitornya ini resesif, meskipun dia dominan R-nya, jadi A kecil, R besar, ya, di sini R gene coded host finds no elicitor. Tidak ada elisitornya karena resesif. Sehingga tidak ada defense reaction-nya. Jadi defense responnya itu tidak tertrigger karena tidak ada di sini.
Sementara patogen ini kan bisa saja nanti menghasilkan racun atau apa ke sini ya ke tanamannya, sehingga tanamannya ibaratkan buta gitu. Jadi radarnya itu tidak menemukan gitu, tidak menemukan si avirulensnya ini atau elisitornya ini ya. Itu tidak terdeteksi di radar gitu. Meskipun R-nya itu udah dominan karena dia punya radar kan sebenarnya. Meskipun punya arsenal seperti itu tidak dikenali karena patogennya tidak menghasilkan apa namanya elisitor ya, sehingga tidak dikenali. Nah, sehingga tidak dikenali patogennya bisa masuk ya kan buta kan istilahnya blind si itunya bisa masuk. Nah, ketika masuk itu dia sudah mengeluarkan segala macam racun, toksin dan lain-lain sehingga atau lain-lainnya ya sehingga hostnya jadi susceptible. Oke. Oke ya, jadi ini tadi kenapa kok tidak tidak apa meskipun punya argin tapi ininya resesif kok bisa sakit. Itu karena tidak dikenali ya, tidak dikenali sih. Ya patogennya bisa masuk. Oke. Nah, kelanjutannya ya, ini kelanjutannya ini kan baru 2 kombinasi. Oke. Bagaimana dengan ininya? Ini menghasilkan ya, berarti yang ini ya. Ini menghasilkan membentuk elisitor, berarti dominan ya. A-nya itu dominan besar, A besar dominan. R-nya kecil, tidak berarti si inangnya tidak punya resistant gene. Host lacks receptor for elicitor. No defense reaction trigger. Jadi sama juga yang ini. Justru kalau ini dia menghasilkan ada meskipun dominan ya, ini dominan. Dominan kalau dominan lagi resisten. Tapi kalau ini meskipun dominan tapi ini tidak ada ya, susceptible juga gitu. Meskipun ininya ada dominan. Jadi intinya sebenarnya begini ya. Kalau punya radar terus kemudian di situ ada A-nya, virulensnya itu elisitor atau dikenali resisten. Tapi kalau punya radar, radar ini R-gene ya misalnya, tapi dia si patogennya tidak menghasilkan tadi elisitor yang bisa dikenali oleh radar, sakit juga kan? Ya. Nah, kasus yang ini mah jadi seperti ini meskipun dia punya misalnya elisitor tapi tidak punya radar, ya tidak ketemu juga, tidak bisa ditemukan ya. Itu. Nah, kalau ini tidak punya kedua-duanya yang ini nih, gitu. Nah, ini juga susceptible, tidak punya resistant gene. Meskipun ini tidak ada resistor, tapi tidak punya resistant gene, ya sakit juga. Oke. Nah, ini secara molekulernya seperti ini mungkin ya. Jadi hypersensitive response. Oke. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang pentingnya saja dari jalur ini karena kompleks ya. Intinya di sini bahwa yang sudah saya terangkan tadi, R gene yang menghasilkan R protein, itu biasanya proteinnya itu ada di dalam sitoplasma. Di sini. Karena biasanya R gene atau R protein ini bukan pertahanan berlapis yang kedua atau pertahanan lanjut setelah pertahanan-pertahanan sebelumnya dilewati. Seperti tadi kan ada structural barrier ya. Nah, kemudian ada juga sebenarnya pertahanan setelah itu yang disebut dengan pattern recognition receptors. Nah, kita lihat di sini dulu ya. Ini patogen ya, badannya nih selnya. Nah, patogennya itu kan misalnya seperti bakteri kan dia mempunyai flagella ya. Kemudian kapang atau ya cendawan mempunyai kitin. Itu kan di struktur tubuhnya ya, struktur tubuh si patogen itu. Nah, flagella, kemudian kitin itu disebutnya dengan microbe associated molecular pattern. Ini semacam pattern yang ada di tubuh mikroorganisme itu yang bisa dikenali.
ya seperti sidik jari yang ada di tubuhnya gitu. Itu disebut dengan MAMS ya, Microbe Associated Molecular Pattern. Ini ya. Nah, seperti ini misalnya ini anggap saja ini suatu flagella. Flagella kan protein ya. Jadi protein di flagellanya ini sebagai MAMS, sebagai Microbe Associated Molecular Pattern. Nah, ini akan dikenali oleh protein yang adanya biasanya di membran inang yang disebut dengan pattern recognition receptor. Nah, jika ini dikenali matching, ini akan menginduksi kompleks ya. Tapi intinya di sini adalah ada beberapa protein yang dihasilkan, ya. Kemudian karena dihasilkannya ini ada reaksi lagi sehingga nanti ujungnya akan dihasilkan salicylic acid, ya, asam salisilat. Salicylic acid ini nanti akan berinteraksi dengan protein yang disebut NPR1, sehingga nanti NPR1 ini akan menempel di DNA dan menginduksi ekspresi PR1, pathogenesis related protein ya ini seperti. Nah, kemudian terus reaksinya berlanjut, yaitu kompleks lah ya, tapi intinya seperti itu. Nah, nanti ini akan menginduksi hypersensitive response. Ya. Jadi intinya di sini ada salicylic acid. Salicylic acid nanti akan menginduksi ekspresi gen untuk defense, untuk misalnya di sini pathogenesis related protein misalnya. Nanti akan HR, hypersensitive response. Jadi kuncinya di sini salicylic acid ini, hormon ini sebagai messenger ya. Nah, ini yang lewat PRR yang mengenali MEMP. Nah, yang bagaimana dengan yang resistant gene? Nah, resistant gene ini kalau ini itu mekanisme kedua lah ini ya. Ini biasanya si virulence protein atau avirulence protein atau elicitor atau efektor itu biasanya disuntikan ke dalam sel. Si patogennya ini biasanya punya struktur, bisa menyuntikkan ke dalam sini. Nah, ini akan dikenali jika mempunyai argin ya, jika mempunyai argin atau arproin ini akan dikenali. Jika tidak punya, nah ini ya udah, ya sudah tidak ada reaksi makanya ya. Nah, karena ini misalnya dikenali kasusnya ya, dalam hal ini kan dikenali oleh R-protein. Nah, ini menginduksi protein-protein ini, semuanya ini. Nah, kemudian sama jalurnya tadi salicylic acid, kemudian di sini, kemudian menginduksi hypersensitive response. Ya. Oke. Nah, ini lagi contohnya ya secara visual bagi misalnya hypersensitive response. Ini adalah tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus ini di tembakau ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini kalau ditahan tembakaunya ini, daunnya, bisa dilihat bercak-bercak ini. Ini adalah hypersensitive response. Jadi virusnya di sini misalnya kemudian mati selnya. Mati ya. Hypersensitive. Nah, sehingga virusnya tidak bisa nyebar. Yang C ini adalah yang susceptible. Tidak si daunnya tidak bisa membentuk hypersensitive response, sehingga bisa dilihat di sini virusnya menyebar kemana-mana ya. Oke, nah sekarang kita beranjak ke antimicrobial compound. Nah, tadi sebenarnya sudah ada di awal juga ya yang garlic itu yang bawang putih itu. Nah, ini contoh yang lainnya adalah phytoalexin. Phytoalexin ini nama umumnya ya, tapi misalnya contoh phytoalexin itu fasciolin misalnya. Nah, bisa dilihat apa ya di grafik ini. Jadi, misalnya jika ini adalah mengukur kadar fasciolinnya di tumbuhannya ya. Ini hari setelah inokulasi. Kita lihat nih ya. Jadi misalnya yang virulen res 6 ini berarti yang kotak ini. Lihat di sini. Jika dia virulen, si tumbuhannya ini tidak menghasilkan fasciolin. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa saja sebenarnya
seperti yang tadi. Jadi virulen karena bisa saja si tumbuhannya tidak mempunyai argin atau mempunyai argin tapi si patogennya tidak membentuk virulen tadi, gene tidak ada atau virulen gene-nya. Sehingga tidak ada reaksi di sini. Jadi bisa dilihat di sini. No, without causing a defense response nor production of phytoalexin. Jadi si tumbuhannya tidak merespon. Tidak merespon. Artinya tidak membentuk faseolin. Ya, jadi si tumbuhannya blind gitu ya. Itu. Nah, kemudian lihat yang ini. Race yang si patogen yang sama, ya, patogen yang sama tapi ke dalam patogennya itu dimasukkan avirulence gene. Jadi masih yang ini, tapi sekarang dimasukin avirulence gene ke sana. Ya, dimasukkan avirulence gene. Nah, karena masuk avirulence gene, nah mungkin di sini ya oke. Di sini si tumbuhannya membawa resistant gene R2 ya. Bisa dilihat ini. Nah, berarti yang ini, yang bulat ini adalah patogennya mempunyai avirulence gene, inangnya mempunyai resistant gene R2 sehingga phytoalexin dihasilkan. Oke. Nah, kemudian yang ini sama avirulence gene juga dimasukkan ya. Jadi si patogennya sekarang sudah dimasukkan avirulence gene juga sama seperti yang bulat ini. Tapi resistance gene-nya adalah resistant gene R3. Ya, ini lebih tinggi. Jadi artinya si R3 ini, resistant gene R3 ini lebih kuat reaksinya. Ya, sehingga phytoalexinnya lebih tinggi dihasilkan. Oke, jadi arginnya juga bisa berbeda-beda gitu. Nanti hasilnya juga bisa berbeda. Jadi yang R2 ini lebih lemah, yang R3 lebih kuat seperti itu. Oke. Nah, ini konsep yang lain lagi. Jadi di sini ada yang disebut induced systemic resistance. Seperti kita tahu ya, di alam sebenarnya tumbuhan itu kan berinteraksi dengan mikroorganisme lain. Nah, dalam kasus ini adalah mikroorganisme yang beneficial, artinya yang menguntungkan itu bisa menginduksi ketahanan sebagai terhadap tanaman. Jadi misalnya ada di daun seperti ini ya, jika ada di sini ada bakteri misalnya yang bakterinya ini baik, menguntungkan terhadap tanamannya, itu akan menginduksi suatu yang disebut induced systemic resistance. Jadi nanti ini si tumbuhannya ini akan memberikan reaksi. Jadi reaksinya ini biasanya akan disebarkan ke seluruh tanaman, ke seluruh tubuhnya. Ya, akibat adanya induksi dari mikroorganisme ini. Ya. Oke, bisa juga dari akar misalnya. Dari akar mikroba yang ini bisa menginduksi tumbuhan ini bereaksi sehingga menghasilkan semacam sistemik resisten. Jadi jika misalnya ada patogen atau apa, dia akan lebih tahan. Nah, tadi ISR ya, induced systemic resistant. Nah, ada lagi istilahnya systemic acquired resistant, SAR. Bedanya di mana? Jadi biasanya SAR ini disebabkan oleh patogen. Patogen tapi tidak terlalu kuat patogen. Jadi patogen yang tidak lemah, misalnya nempel di daun ya. Akibatnya itu si tumbuhan ada reaksi. Ya, reaksinya ini kemudian disebarkan si reaksi pertahanannya ini. Mirip imunisasi ya, mirip vaksinasi sebetulnya yang ini. Ya, jadi jika ada patogen di situ kemudian bereaksi tumbuhan ini. Jadi misalnya infeksi satu daun ini nanti akan diproduksi asam salisilat nih, salicylic acid. Nah, salicylic acid ini nanti akan ditransmisikan ke seluruh tanaman. Ya. Nah, selain asam salisilat juga bisa senyawa-senyawa yang volatil seperti metil salisilat misalnya. Nah, karena ini volatil ini akan ada di udara kan, ini akan memberikan sinyal ke daun yang lain atau bahkan ke tanaman yang lain. Nah, jadi ini bisa dibaca ya di
whole plant resistance sebagai respon terhadap adanya paparan terhadap patogen sebelumnya, ya. Kuncinya di sini adalah adanya salicylic acid, dan biasanya akan menghasilkan pathogenesis related protein si tumbuhannya ini. Ya. Nah, oke, mungkin ini untuk membedakan lebih ini ya. Jadi untuk systemic acquired resistance (SAR) tadi kan asam salisilat ya. Nah, salisilat, kemudian PR protein ini, dan asam salisilatnya akan kemana-mana nih seluruh tubuh tanaman ya. Ketika ada elisitor, salisilat dihasilkan, PR protein dihasilkan, kemudian menyebar ke seluruh tanaman. Nah, kemudian ISR, Indosystemic Resistance, ini bukan salisilat nih, bukan salicylic acid, tapi jasmonat atau jasmonic acid dan etilen. Nah, ini bedanya, hormonnya beda ya. Ini salicylic acid, ini jasmonic acid dan etilen. Dan ya keduanya ini nanti akan untuk resisten secara sistemik keseluruhan tubuh tanamannya. Pembeda lainnya di sini selain salicylic acid di sini ada PR protein. Ya, untuk SAR ini, untuk SAR ini dihasilkan PR protein. Oke, itu saja materinya. Silakan ya, jika dirasa kompleks kalian belajar lagi atau bisa bertanya ke saya ya. Ininya. Baik, itu saja materinya untuk kali ini. Selamat pagi untuk semuanya ya.